wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, by the way, KPI Podcast Tribakti kali ini ada segmen yang begitu spesial. Apa? Nah, kebetulan sedang ada ujian gelombang 2 penerimaan Cama-Cami di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri tahun 2023. Bagaimana keseruannya? Let's check this out. Katanya tak kenal apa tak sayang, kata patah begitu kan? Iya. Kalau boleh tahu mbaknya namanya siapa nih? Elvi Nur Hasanah. Elvi Nur Hasanah, panggilannya? Elvi biar lebih akrab. Biar lebih akrab panggil aja Elvi ya. Katakanlah begitu. Nah, kali ini ada satu Cama-Cami lagi nih teman-teman. Dari mana kalau boleh tahu? Dari domisili Asrama Arodoh. Arodoh? Al-Mahrusiah pasti ya. Iya. Nah, di sini ngambil jurusan apa Mbak Elvi? Tadris Matematika. Wih, keren banget Tadris Matematika. Kalau orang tuh pasti ngiranya scary duluan, ngeri udah matematika. Nah, alasan Mbak Elvi ngambil jurusan ini? Alasannya tuh cari emang yang dikit peminatnya, terus dikit anak marusiahnya. Gitu. Oke. Motivasi, ngomong-ngomong soal motivasi, ngapain sih kok kuliah di Tribakti? Soalnya emang anjuran orang tua, terus dengar cerita-cerita dari alumni, sama masih punya tanggungan di pondok. Jadi terafiliasi, Iya. semua jalannya dunia akhirat juga saling beriring. Oke, bagus. Kemudian yang terakhir, harapan masuk jurusan Tadris Matematika menurut Mbak Elvi? Biar bisa lebih mengembangkan ilmu matematikanya, terus bisa mempunyai les sendiri, sama menjadi orang yang bermanfaat kayak guru, bisa menyalurkan ilmunya. That's street dream, mimpi yang sangat wah. Semoga tercapai ya Mbak Elvi. Terima kasih Ya, sudah sama-sama meluangkan waktunya. Halo, selamat pagi dengan Pagi. Mbak siapa kalau boleh tahu? Sulis Indah Puspita Sari. Sulis Indah Puspito Sari. Iya. Sari. Panggilannya siapa? Indah. Mbak Indah. By the way, ini kan lagi ujian gelombang 2, guys. Jadi kita mau wawancara sedikit dengan Cama-Cami yang ada di UIT Lirboyo 2023. Nah, Mbak Indah, domisilinya mana sih Mbak? Kediri. Kediri asli? Yeah. Wah, sama dong dengan saya. Bagian mana tuh? Kan Kediri luas ya, Yeah. by the way. Ngasem. Ngasem. Kecamatan Ngasem. Kecamatan Ngasem. Di sini ngambil jurusan apa Mbak Indah? Piaut. Piaut, pendidikan Islam anak usia dini. Iya. Oke, berarti dengan anak-anak suka dong pasti ya. Iya. Terus ngapain ngambil jurusan Piaut di antara jurusan-jurusan yang banyak sekali di UIT Lirboyo? Karena bisa mengasah aktivitas, terus tidak gampang stres, bisa awet muda. Awet terus, muda ya. Terus juga bisa ya mengasah kreativitas anak-anak juga. Jadi awet muda, skincare-nya alami ya Mbak Indah ya. Ya, alami. Bergaul dengan anak-anak itu pasti sangat Bahagia. menyenangkan. Betul sekali. Selalu bahagia. Lalu motivasinya kuliah di UIT Lirboyo sendiri, kalau boleh tahu? Karena di sini terjamin barokahnya. Masya Allah, barokah, nggih, leres, kula nggih setuju dengan itu. Nah, harapan ke depan nih, pengen menjadi apa setelah memutuskan untuk terjun ke jurusan Piaut, terus apalagi di Tribakti? Saya ingin menjadi guru TK atau enggak guru PAUD, kalau agar saya itu bisa mengembangin bakat saya juga, kan bisa kayak kreativitas anak-anak itu bisa lebih diasah, terus juga melatih kecerdasan anak-anak, tidak hanya menghitung atau membaca, juga banyak yang lainnya, seperti contohnya kayak membuat kreativitas dari praktek kegiatan kayak belajar mengajar begitu ya Mbak Indah? Ya, belajar. Karena kalau tidak salah adalah
ketika usia 0 sampai 5 tahun merupakan usia-usia pada fase golden age ya. Jadi harus terus distimulus dengan guru-guru yang berkualitas, apalagi di kuliah jurusan PIAUD. Oke, terima kasih Mbak Indah waktunya. Hai Mbak, ini juga salah satu dari Cami yang mengikuti ujian gelombang 2 UIT Lirboyo tahun 2023. Namanya siapa Mbak? Vika Imada. Vika Imada, panggilannya? Vika. Mbak Vika. Oke, Mbak Vika domisili berasal dari mana nih? Dari Nganjuk. Dari Nganjuk, di sini Dudu atau bagaimana? Dudu. Dudu, oke. Nah, Mbak Vika ambil jurusan apa di UIT? Di Kalau boleh tahu. Tadris Bahasa Indonesia. Tadris Bahasa Indonesia. Setelah tadi ada Bahasa Inggris, sekarang Bahasa Indonesia. Yang juga merupakan satu dari sekian prodi yang baru buka di tahun ini guys. Terus alasan untuk ngambil jurusan tersebut apa nih Mbak Vika? Alasannya sih ya keinginan dari diri sendiri sama keinginan orang tua juga. Keinginan orang tua, oke. By the way, ngomong-ngomong soal motivasi kuliah di UIT Lirboyo. Orang tua pengennya di sini, jadinya ya. Manut mawon ge, manut mawon, dawuhipun orang tua. Oke, yang terakhir mungkin harapan kedepannya setelah mengambil jurusan Tadris Bahasa Indonesia, ingin jadi apa sih sebenarnya Mbak Vika itu? Pengennya jadi penulis. Jadi penulis, oh amin. Siapa inspirasi penulis Mbak Vika? Saudara sendiri sih. Oh saudara sendiri. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Vika atas waktunya yang telah diluangkan untuk KPI Podcast Tribakti. Semoga lancar studinya sampai 4 tahun ke depan. By the way masih ada opak ya, orientasi pengenalan mahasiswa baru. Oke. Terima kasih Mbak Vika. Ya, sama-sama. Halo, setelah tadi kita ngobrol dengan cewek-cewek yang Masya Allah cantiknya luar biasa. Sekarang saya berhadapan dengan Mas, siapa kalau boleh tahu namanya? Mas Aden ini. Arden? Aden. Oh Aden, Mas Aden. Mas Aden panggilannya Mas Aden juga? G. Kalau nama lengkap itu Aden Rael Arkansa. Waduh, namanya sulit guys. Mending Aden aja. Biar lebih akrab kita sapa Aden. G. Domisilinya mana Mas Aden? Ada di Pondok Darussalam. Darussalam Lirboyo. G. Kemahin Toha. Oke, mantap. Oke. Di sini ngambil jurusan apa Mas Aden? Saya di sini ngambil jurusan PBA. Pendidikan Bahasa Arab. Wah, tahun ini baru buka ya? G. Nah, ngapain nih ngambil jurusan tersebut? Kalau rencana itu saya pingin ngarang kitab. Oh, ngarang kitab. Masya Allah. Allah. Khair. Ngarang kitab. Selain ngarang kitab? Pingin jadi kiai. Oh, pengen jadi kiai. Kita aminkan semuanya, amin. Terus motivasinya kuliah di Tribakti sendiri? Jadi awal mulanya itu saya mondok di Genggong. Itu Genggong saya tuh Probolinggo ya. Itu saya tuh punya teman. Jadi setiap saya baca kitab atau apa tuh sering salah saya. Ini memang kurang lah dari kitab itu. Sampai-sampai gurunya saya tuh bilang, udah gak usah belajar dah, kamu agak kira paham gitu. Akhirnya saya punya motivasi, saya nyari prodi bahasa Arab di Lirboyo ini, dan saya pingin mengarang kitab. Jadi saya ingin membuktikan bahwasanya saya tuh bisa gitu, saya tuh mampu, bukan hanya menjadi di bawah tapi juga bisa jadi di atas juga gitu. Kita aminkan semuanya, amin. Terus yang terakhir nih, harapan kuliah di bahasa Arab selain tadi pengen ngarang kitab, jadi kiai, apalagi nih harapannya? Jadi saya harap semoga saya lancar atau fasih dalam berbahasa Arab itu. Amin. Supaya bisa apa ya, kalau ingin melanjutkan ke Mesir, ke Yaman dan lain-lain itu sudah biasa gitu, karena sudah belajar bahasa Arab. Wah, Masya Allah. Wah, ini salah satu cami-cami yang patut kita viralkan guys. Oke, terima kasih Mas Aden ya atas waktunya. Semoga di sini diberi kelancaran dalam belajar sampai nanti tuntas hasil maksud apa yang diharapkan. Amin. Terima kasih Mas Aden. Hello guys, welcome back to Islamic University of Tribakti Kediri. Kali ini kita akan wawancara nih salah satu cami calon mahasiswi tahun 2023.
Perkenalkan dengan siapa kalau boleh tahu? Nama saya Aura Syifa Salwa. Aura Syifa Salwa, panggilannya biar Salwa. lebih Salwa, Mbak Iya. Salwa. Nah, domisili mana nih Mbak Salwa? Dari Almarhusiyah. Almarhusiyah. Oke, banyak ya yang di sini dari Almarhusiyah tentu. Nah, jurusan apa Mbak Salwa nih? TBI. TBI. Apa Tadris tuh? Bahasa Inggris. Tadris Bahasa Inggris. Iya. Yang juga salah sekian jurusan yang baru buka tahun ini guys, TBI, Tadris Bahasa Inggris. Nah, motivasi atau alasan kenapa milih jurusan tersebut di antara semua jurusan? Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang menurut saya bahasa yang bermanfaat banget di kehidupan sekarang. Kayak job, kerjaan mungkin itu kan kepake banget ya bahasa Inggrisnya. Kemudian ketika kita traveling mungkin bisa kepake tanpa harus ada duta, terus biro gitu. So do you like traveling? Yes. Same with me. Oke, nah by the way motivasi kuliah di Tribakti sendiri menurut Mbak Salwa apa? Honestly, yes. Kalau masuk Tribakti itu karena untuk tamatan Madin. Oh, Untuk tamatan menamatkan Madin. Ya. Dan menurut saya, I think bahasa Tribakti itu atau kuliah dimanapun, yang penting kita punya tekad dan tanggung jawab. Dimanapun mesti bisa, dimanapun itu. Gitu. I agree with you. Oke, yang terakhir mungkin lebih harapan ke depan mau jadi apa sih setelah mungkin mengikuti perkuliahan selama 4 tahun sebagai sarjana di Tribakti. Kalau untuk melihat dari jenisnya sendiri ya, TBI, saya pengen besok jadi duta. Duta ya Indonesia. Amin, kita aminkan semuanya. Amin. Kemudian kalau sebenarnya untuk spesifiknya itu masih bingung lah mau jadi apa, tapi melihat dari manfaat dari Inggrisnya sendiri itu banyak, jadi saya pilih TBI. Oke, Mbak Salwa, demikian kita interview dengan Mbak Salwa dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Semoga kerasan dan sampai lulus bisa menjadi yang bermanfaat dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Terima kasih Mbak Salwa atas your time. Yes. Halo, selamat pagi dengan Mbak siapa? Selamat pagi, saya Mutiara Ayuning Tias. Mutiara, panggilannya? Mutiara aja. Oke, kali ini kita akan menginterview lagi guys salah satu calon mahasiswa yang sedang mengikuti ujian gelombang kedua UIT Lirboyo tahun 2023. Nah, Mbak Mutia, domisili di mana Mbak? Saya di Pondok Almarhusiyah. Almarhusiyah, pusat? Ya, pusat. Di sini ngambil jurusan apa? Saya ambil bimbingan konseling Islam. BKI. BKI ini juga merupakan salah satu dari sekian prodi yang baru open tahun ini. Kemudian alasan ngambil jurusan tersebut apa Mbak Mutia? Jadi alasan saya ngambil jurusan bimbingan konseling Islam ini itu karena saya tuh pengen memahami karakter orang lain. Nah, mungkin bisa dari saya ngambil ini gitu, mungkin bisa saya tuh kayak gimana ya, kan kita juga hidup kan, kita bersosial gitu ya. Jadi selain kita belajar ilmu pengetahuan tuh kita juga harus belajar tentang kayak gini lah, biar kita tuh bisa memahami karakter orang lain. Nah, kenapa? Karena bisa nanti kan dari ini biar kita tuh bisa membantu lebih banyak orang, kayak contohnya kayak konseling kayak gitu kan. Saya kan contohnya apalagi saya tuh hidup di pondok ya. Itu kadang kan dari teman saya aja gitu, ada yang emang basicnya itu emang broken home atau gimana gitu loh. Itu kan kayak gimana caranya biar bisa menangani masalahnya mereka, atau kasus-kasus bullying gitu. Dulu ada teman SD saya, teman SMP saya gitu kan, banyak ya di luar-luar yang kasus bullying kayak gitu. Gimana caranya biar gak ada lagi gitu, biar orang-orang yang terkena gitu biar teratasi. Lingkup terkecil dimulai dari pondoknya sendiri dulu ya. Jadi konselor sebaya untuk teman sejawatnya. Oke, selanjutnya motivasi kuliah di UIT Lirboyo. Kenapa kok saya milih UIT atau UIT itu karena kan saya emang udah mondok ya dari MA-nya. Jadi kayak gimana ya, sayang gitu kalau misalnya nanti saya keluar dari misal saya kuliah di luar gitu, takutnya tuh nanti kayaknya pesantrennya luntur gitu. Nah, jadi mending sekalian aja di sini gitu, biar ya sekalian ngalah barokah kayak gitu. Dan di sini kan juga emang ada prodi yang saya inginkan gitu, jadi sekalian aja di sini gitu juga.
Jadi dunia akhirat sambil Ya. berjalan sekaligus, dua-duanya dapat insya Allah ya. Terus yang terakhir, harapan Mbak Mutia ke depan ingin menjadi apa sih setelah mungkin memutuskan untuk berkuliah di jurusan BKI? Pengennya saya nanti lanjut S2 amin. terus habis itu pengennya sih jadi konselor ya. Kembali ke tadi biar bisa menangani masalah-masalah dari lingkungan lah, dari orang-orang yang butuh terhadap kita kayak konsultasi gitu. Oke, itulah tadi interview kita dengan Mbak Mutia dari Prodi BKI Bimbingan Konseling Islam. Terima kasih ya Mbak Mutia Ya, atas sama-sama. waktunya untuk kami. Ya. Semoga apapun yang dicita-citakan dipermudah oleh Amin, amin. Allah Subhanahu wa taala.